Perkenalkan, nama saya Syawal Sandia, SPD, asal program studi pendidikan geografi. Perkenalkan, nama saya Marhelin Cihamdila, SPD, asal program studi geografi. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Safira, SPD, asal program studi pendidikan geografi. Perkenalkan, nama saya Abdul Arman, SPD, asal dari program studi pendidikan geografi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Seth Yohanes Taniwel, SPD, asal program studi pendidikan geografi. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat datang. Di sini saya akan menunjukkan mengenai dengan pameran yang kami lakukan. Di sini kami membuat miniatur mengenai sekolah lokasi tempat kami melaksanakan PPL, yaitu di SMA Negeri 6 Ambon. Di sini bisa dilihat bahwa miniatur sekolah berbentuk seperti ini terletak di Desa Mausu. Kemudian di sini terdapat juga barcode yang kami buat. Barcode ini dia membuat tentang profil daripada sekolah tersebut, dan kemudian di sini kami sengaja mengangkat masalah-masalah yang kami lakukan di sekolah terkait dengan motivasi belajar, gaya belajar, asesmen diagnostik, alokasi waktu pembelajaran, asesmen kognitif, implementasi teknologi baru dalam pembelajaran, implementasi kurikulum merdeka, dan asesmen kognitif. Berhubungan karena memang sekolah itu merupakan sekolah yang mengadopsi kurikulum merdeka, namun tidak di semua tahapan, yaitu dia hanya berlaku untuk kelas 10 saja. Dan di sini adalah bukti dokumentasi mengenai dokumentasi mengenai hasil belajar kami bersama peserta didik. Dan kemudian di sini ada saya perkenalkan rekan-rekan saya, yaitu guru-guru dari satu jurusan program studi seperti Abdul Arman, Syawal Sandia, Zeti Hanes Taniwel, Siti Aisyah Safira, dan Marhelin Bila. Oke, di sana kami juga sempat mengajarkan beberapa materi, namun di sini yang kami angkat salah satunya adalah materi tentang atmosfer. Oke, di sini dapat dilihat materi yang bisa kami pamerkan dalam pameran ini. Oke, mungkin itu dari saya seperti itu. Di sini bisa dilihat bahwa ada juga spin masalah yang kami buat untuk bagaimana nantinya para pengunjung bisa melakukan mereka bisa lakukan untuk mendapatkan masalah-masalah seperti apa yang bisa kami jelaskan kepada mereka. Barangkali mungkin dari saya ini saja, lebih kurangnya mungkin akan dijelaskan oleh teman-teman saya yang lain. Terima kasih. Ya, terkait dengan profiling peserta didik di SMA Negeri 6 Ambon ini, khususnya untuk SMA Negeri 6 Ambon yang baru menerapkan kurikulum merdeka itu khususnya kelas 10. Nah, profiling peserta didik ini kami dapatkan berdasarkan hasil observasi awal kami. Nah, dari hasil observasi ini kami mendapatkan gaya belajar peserta didik ada 3. Yang pertama itu audio, visual, dengan kinestetik. Nah, dari hasil profiling yang kami dapatkan ini kami kembangkan ke dalam modul ajar berdasarkan gaya-gaya belajar tadi. Nah, untuk khususnya mata pelajaran geografi, gaya belajar yang lebih dominan di dalam kelas itu audio sama visual. Nah, dari 2 gaya belajar tadi yang lebih dominan untuk peserta didik khususnya kelas 10 ini, gaya belajar audio ini berkaitan dengan peserta didik lebih banyak untuk mendengar, sedangkan gaya belajar visual ini peserta didik cenderung lebih banyak untuk melihat dan juga melihat dengan mati, kemudian Oke. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih, saya lanjutkan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul ajar. Nah, di sini bisa dilihat ada scan barcode-nya. Jadi ya teman-teman bisa scan terus bisa menemukan hasil dari penyusunan modul ajar selama kita berproses di sekolah. Ya, modul ajar sendiri yaitu perangkat ajar yang memuat tentang tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran maupun asesmen. Modul
modul aja yang kita susun itu berdasarkan karakteristik peserta didik di sana, yaitu kebanyakan video dan audio. Jadi kita menyusun PPT yang dimana memuat video pembelajaran. Di situ kita menerangkan materi yang sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Di sini bisa dilihat salah satu tampilan materi yang kita ajarkan sana, yaitu tentang lapisan atmosfer. Oke, salah satu model pembelajaran yang kita terapkan di sana yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang kita susun berdasarkan karakteristik peserta didik, mulai dari gaya belajarnya, motivasi belajarnya, yang mana memuat asesmen diagnostik, non kognitif. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asesmen. Jadi yang saya akan jelaskan itu ada dua. Yang pertama asesmen diagnosis dan asesmen formatif. Saya akan mulai dari yang pertama terkait dengan asesmen diagnosis. Asesmen diagnosis itu terdapat dua, yaitu asesmen diagnosis non kognitif dan asesmen diagnosis kognitif. Untuk asesmen diagnosis non kognitif itu dilakukan di awal pembelajaran, yang mana tujuan daripada asesmen ini adalah kita sebagai seorang guru dapat mengetahui minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Ya, minat sendiri itu kan terkait dengan suasana hati, ya suka, senang dalam mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Sehingga dari hasil asesmen itu diketahui bahwa peserta didik dapat melakukan atau mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, yang kedua adalah asesmen diagnosis kognitif. Jadi asesmen diagnosis kognitif ini itu lebih berkaitan dengan materi. Jadi di sini tuh bisa dibilang bahwa seperti asesmen dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal yang dimiliki oleh peserta didik. Ya, kemampuan awal itu apa? Dia kemampuan awal berkaitan dengan pembelajaran. Jadi sebelum guru melakukan pembelajaran, terlebih dahulu guru melakukan asesmen diagnosis kognitif terkait dengan materi yang diajarkan. Ya, sehingga dari asesmen tersebut, hasil dari asesmen tersebut itu diketahui penguasaan materi atau pengetahuan awal yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga proses pembelajaran atau materi yang ditampilkan sesuai dengan kemampuan peserta didik. Oke. Yang kedua, yang selanjutnya adalah asesmen formatif. Jadi untuk asesmen formatif itu disebut sebagai asesmen pada saat pembelajaran. Jadi dia itu langsung. Jadi guru dalam melakukan pembelajaran itu guru bersamaan dengan asesmen formatif. Ya, seperti setelah guru menjelaskan materi pembelajaran, guru bisa langsung melakukan asesmen formatif. Asesmen formatif sendiri bertujuan untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Misalnya, guru hari ini dia melakukan satu tujuan pembelajaran, maka perlunya dilakukan asesmen formatif ya untuk mengetahui apakah peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan guru. Ya, mungkin ini saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, dari rangkaian proses yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, di sini ada beberapa hal penting. Yang pertama, kami melakukan PPL di SMA Negeri Ambon. Nah, dari hasil PPL itu, kami juga mendapatkan beberapa poin penting yang berkaitan dengan karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik sendiri, kami melakukan observasi profiling peserta didik. Profiling peserta didik itu, kami mendapatkan sebuah pengalaman baru di mana pada saat kami melakukan pembelajaran, menyusun rencana pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik. Pada dasarnya karakteristik peserta didik itu berbeda-beda. Karakteristik peserta didik yang satu berbeda dengan karakteristik peserta didik yang lainnya. Oleh karena itu diperlukan perencanaan yang matang dalam penyusunan pembelajaran. Kami juga di SMA melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang dimana kami memberikan kepada peserta didik belajar sesuai dengan gaya belajar yang mereka. Nah, oleh sebab itu bagi kita semua bahwa peserta didik yang satu itu berbeda dengan peserta didik yang lain. Mereka istimewa. Jadi peserta didik di daerah timur berbeda dengan peserta didik di Kepulauan Jawa. Oleh karena itu kami menyesuaikan pembelajaran kami sesuai dengan karakteristik kepulauan dan juga karakteristik peserta didik. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Lalu nanti dia punya ramalan umur berapa, nanti dia menjelaskan
Nadia kasih ini coach yang beredit. Nadia jawaban kakak. Nomor 5. 5. Jadi ini merupakan asesmen yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Jadi sebagai seorang guru kita dalam melakukan proses pembelajaran kita perlu melakukan asesmen kognitif. Kenapa? Dan merancang sebuah model pembelajaran, mungkin di dalamnya terdapat metode, model, kita perlu melakukan asesmen. Hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana perkembangan peserta didik berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki. Jadi dari asesmen ini kita dapat membuat atau mendesain pembelajaran berdasarkan dengan kemampuan yang dimiliki. Berhubungan bahwa materi tergantung minat belajar dari pertanyaannya. Misalnya kalau dalam melakukan asesmen kognitif, kalau ada peserta didik yang dia punya kemampuannya itu lebih akademis, dia tahu bagaimana tindak lanjut dari yang melakukan asesmen. Berarti guru harus lebih kreatif. Terima kasih. Sini ada beberapa teman yang terkandung juga bisa dengan nomor yang tadi contoh dari speaking yang telah tadi. Kemudian di sini kita kan bisa lihat bahwa ini merupakan miniatur SMA Negeri Namambon atau SMA Negeri Namambon. Di sini kita menambahkan sini materi pembelajaran yaitu ini dinamika atmosfer. Dan kemudian di gambar-gambar di sini merupakan sebuah proses pembelajaran yang dilakukan sekolah. Dan kemudian untuk menggunakan gambar ini nanti akan dijelaskan sesuai dengan speed yang dilakukan kemudian dilakukan dengan gambar-gambar dari sini. Dan kita akan mulai di sana. Realita yang terjadi untuk peserta didik ya itu salah satunya saja itu menyangkut dengan peserta didik yang punya tempat tinggal jauh dari sekolah, jadinya sampai siswa air seri itu kan kesulitan kendaraan untuk mereka akses ke rumah. Nah ini menjadi salah satu pertimbangan yang dilakukan dari sekolah, pembagian waktu